Selamat pagi guys. Saat gue pusing, gue biasanya minum kopi. Dan kalau naik kereta belum sempat makan pagi, gue suka beli kopi minuman kecil namanya Whiteside rasa kopi. Ini adalah white milk Australia yang rasanya unik banget. Kopinya tuh unik banget rasanya dan gue nyaman banget. Konon katanya minuman ini sering habis di minimarket. Jadi gue udah survei juga dan memang cepet banget habisnya dibandingkan teman-temannya gitu. Jadi link gue taruh di bawah. Lo cobain minuman ini dan gak usah dengerin banyak omongan gue. Lo cobain aja rasanya. Semoga lo cocok dan ini bisa menemani lo saat lo lagi gak sempat makan pagi. Selamat mencoba. Oke, kita lanjut ke part 5 di halaman slide nomor 21 ya. Cara mencari saham berdasarkan sektor dan industri melalui teknologi platform IDN Financials.com ya. Ketika gue ngasih sesi ini ya, website ini udah berubah lebih cantik, lebih keren dan terbarui dengan ukurannya, dengan tampilan yang lebih asik, dan kita juga bisa lihat pergerakan sahamnya, sangat ngebantu banget ya. Gue cuman catatan tambahan, Google sekarang udah bisa ngelihat saham, dimana waktu pas tahun 2007 ketika gue ngetik saham gitu, dia belum mesin pencariannya belum bisa untuk ngelihat saham, pergerakan saham. Sekarang udah bisa ya, misalnya tulis saja IHSG, IDX atau saham tertentu ditulis, udah bisa langsung nongol ya. Oke, kita lanjut. Website IDN Financials baru aja dirapikan, lebih cantik, dimana kita bisa ngelihat berapa siapa aja manajemennya di dalam, terus kemudian berapa profitnya segala macam, dan sangat terbuka, open ya. Maksudnya akhirnya website ini diperbarui dan sangat ngebantu banget untuk melihat. Keunggulannya dari website IDN Financials ini adalah, gue kasih tahu lebih di awal, adalah dia bisa memperlihatkan emiten saham yang sejenis dibandingkan website-website lainnya ya. Sekali lagi, keunggulan dari website idnfinancials.com ini adalah bisa memperlihatkan emiten yang sejenis. Caranya simple, masuk aja ke websitenya dulu, cari satu saham, misalnya ketik aja yang paling unggul adalah BCA kan, BBCA, ketik BBCA, klik, terus kemudian datanya dia keluar semua sampai ke bawah, terus di bagian bawah disebutin emiten yang sejenis dengan BCA ya, di urutannya juga berdasarkan market cap ya. Nah, salah satunya gue buka BCA di slide nomor 22, itu pada BCA. Itu ketahuan banget tuh harganya berapa satu per lembarnya, itu di 28.100. Setelah lo nanti masuk di sekuritas dan lo juga punya akhirnya RDN, nomor sendiri untuk membeli saham kepemilikan. Nah, lo bisa bayangin harga BCA aja satu lembarnya itu 28.100. Nah, harus beli satu lot. Nah, satu lot itu isinya 100 lembar kan, lo bisa bayangin kali 100 lembar berarti berapa? 1 2 3 2 juta harganya satu lembarnya, harga satu lotnya 2.810.000. Mau beli oke nggak? Itu keputusan di tangan Anda, tapi sebenarnya harganya aja sendiri udah mahal. Seandainya Anda jatuh, kalau harganya udah ketinggian banget, ketika itu jatuh, para investor ingin mencairkan ya, terus kemudian akhirnya harganya jadi jatuh, apakah Anda juga punya senjata dana yang cukup untuk membeli seharga yang harganya aja udah satunya aja 2 jutaan ya gitu. Tapi yang menariknya buat gue adalah lihat deh di bawah situ ada tulisan sektornya ketahuan, keuangan, industrinya juga ketahuan, keuangan, bank ya. Jadi datanya itu udah update banget, jadi bisa kelihatan dengan sangat jelas gitu ya, dengan sangat jelas. So ini ngebantu banget buat
buat kita pribadi ya gitu. Dan berikutnya di data berikutnya juga ada ini pembukaan waktu di awal tuh. Di sini yang paling terbaru gue lihat ada EPS, earning per share-nya jadi ketahuan. Terus kemudian PER-nya juga. Terus kemudian penawaran pertama, pembukaan offering-nya ya. Terus harga tertingginya, datanya, ranking kapitalisasi dari 631, ranking kapitalisasinya nomor 1. Jadi ada datanya nih sekarang nih ya. Dari per industri, per kapitalisasinya juga ada datanya. Jadi keren banget, udah lebih keren website IDN Financial-nya. Terus tampilannya juga ukurannya terlalu besar aja sih. Ukurannya terlalu besar di mata tuh bikin kaget ya. Di website-nya bikin kaget tampilannya. Terus kemudian datanya di situ. Semua datanya di dalam sini investing.com belum bisa kayak gini, tapi kalau di idnfinancials.com kedua keuntungannya adalah ketika bank bank emiten sejenisnya diurutin paling tinggi adalah langsung yang market cap-nya gede, market kapitalisasinya. Artinya market kapitalisasi itu harga saham tersebut, harga saham pada harga sahamnya dikali jumlah surat lembar yang beredar gitu ya. Nah, jadi bisa kelihatan, dan di situ lo lihat bisa di situ yang paling kerennya begitu di bagian menu atasnya itu ada perusahaan, itu ada per sektor, ada industri, bisa kelihatan semua. Jadi bisa terbantu, bisa ngelihat semuanya ya. Dan ini keunggulannya di website ini, sehingga lo bisa milih dengan baik. Tadi kan masih ingat kan yang paling kelihatan, coba ya gue lihat dari deket ini. Tadi apa yang mengalahkan IHSG, yaitu keuangan, terus kemudian consumer goods itu industri barang konsumsi, kalau keuangan finance. Terus satu lagi basic industri dasar dan kimia. Jadi kayak pakan ternak, segala macam, semen, keramik, bahan kimia, produk logam. Jadi ini keren banget websitenya, udah terupdate. Anda bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan lebih friendly sekarang gitu. Jadi Anda kategorisasinya lebih keren banget buat Anda. Dan mengenai hal ini, sekali lagi untuk cari cara saham berdasarkan sektor dan industri udah tahu ya. Yang paling penting di IDN Financial lu bisa akan sangat terbantu untuk ngelihat. Thank you dari gua untuk part kelima kali ini, semoga terbantu. Harusnya kita makin ahli juga menggunakan teknologi yang sudah tersedia buat ngebantu kita. Thank you, kita ketemu di part berikutnya. Salam dari gue.